Konten. Ya, sudah ya? Sudah ya? Sudah ke-record ya? Ya, Oke, udah. itu ya. Jadi sekarang bisa kita lihat di sini ya. Jadinya kan, ini ya, eee, apa namanya, ini saya buat contoh baru sedikit gitu ya. Jadinya, untuk matikan dan nyalain TV ceritanya gitu, sana oke. Jadi, seperti yang saya jelasin sebelumnya kan bikin function dulu di sini gitu ya, function dulu di sini. Di sini saya bikin contoh juga yang ada input parameternya gitu ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, tadi kan, kita cari di sini ya, apa namanya, oke. Jadi, 2 bagian ini ya, yang if name in text gitu ya, misalnya ya. Itu jadi di sini, kalau yang lain kan sama dengan ya, jadinya harus benar-benar bilang misalnya, untuk reboot benar-benar harus bilang reboot gitu ya. Jadi restart Raspberry Pi-nya gitu. IP address misalnya, untuk menyebutkan IP address-nya gitu ya, manggil function TIP gitu kan ya. Nah, 2 yang saya kemarin, coba-coba itu, bisa nggak kalau kalimatnya nggak lengkap gitu ya, kalau nggak lengkap. Misalnya, asal ada kata name gitu ya, asal ada kata name misalnya bilang my name is atau apa namanya, eee, misalnya your name is gitu misalnya, pokoknya name Wirarama gitu, pokoknya semua asal ditemukan kata name dalam teks, itu ini ya, apa namanya, manggil function namaku gitu ya, namaku di sini. Jadinya, dari sana mengambil ini ya, misalnya, teks gitu ya, jadinya di sini kita bisa bikin parameter juga gitu ya, misalnya di sana. Jadinya misalnya kan di sini, nanti kalau di tempat kalian misalnya, apa yang bisa digunakan dengan contoh ini gitu misalnya, ini ya, matikan TV gitu kan. Matikan TV gitu misalnya asal ditemukan kata matikan gitu misalnya, matikan berarti fungsinya matikan sesuatu gitu. Jadinya di sana, di sini ya, kenapa dibikin agak rumit gini itu supaya, ini kemarin kan ditanyain ini ya, salah satu bimbingan yang baru maju kemarin itu, unsur barunya di mana gitu kan ya. Jadi kalau misalnya perintahnya sederhana gitu takutnya nanti, ini ya, terutama yang dari ini kan, dari lab lain gitu misalnya itu, unsur barunya di mana dari segi pemrogramannya gitu. Ini sini mungkin kita variasikan misalnya, ada struktur kalimat gitu ya, ada struktur kalimat misalnya, matikan selanjutnya apa, objeknya kan misalnya TV atau AC gitu ya. Eee, habis itu ada kata ketiganya gitu ya, ada kata ketiganya yaitu, misalnya AC di kamar gitu ya, terus, AC di, eee, ruang tamu gitu misalnya. Jadi bisa variasikan gitu ya. Tapi nanti, tentunya dalam ujian itu, ini ya, apa namanya, yang penting, eee, apa namanya, log yang keluar di sistemnya gitu. Jadi nggak mesti beneran, make banyak AC atau banyak TV gitu, enggak. Yang penting yang utama di sini adalah, ini ya, pemrogramannya itu dinamis gitu, bukan yang sifatnya kaku pakai, equation gitu ya jadinya, sama dengan gitu. Itu menurut saya itu nanti takutnya dibilang terlalu sederhana dan ini ya, apa namanya, jadinya apa namanya, saya masih belum ini ya, masih belum bisa juga nego untuk ininya. Jadinya kalau menurut saya gitu kan ya, apa namanya, IoT ini kan nggak cuma bikin pemrograman, tapi juga bikin webnya, terus bikin komunikasi ini lumayan komplit gitu. Tapi, kadang kalau apa ya, terutama menyangkut sedikit, rumusan itu misalnya kalau terlalu sederhana tetap aja
kejar bagian sananya dan ya jadinya, itu juga susah. Jadinya, itu pertama yang apa, tugas tambahan bagi kalian berempat. Jadinya, di sini coba tambahkan, ini ya, apa namanya, jadi untuk penjadwalan, maupun untuk perintah langsung kan masing-masing ini ya, satunya perintah langsung, satunya penjadwalan, masing-masing untuk relay modul dan apa namanya, infrared gitu kan ya. Ini nanti coba dibikin, ini ya, di bab 3 itu nanti ditambahkan, apa namanya, struktur kalimatnya gitu ya, struktur kalimat. Tapi nggak usah beneran kayak natural language processing gitu, nggak mesti secanggih itu gitu. Tapi, kalau kita misalnya logikanya nyuruh matiin TV gimana sih gitu ya, misalnya gitu kan ya. Eee, ma Jadinya gini, kalau misalnya, pakai relatif gini ya, keceplosan misalnya, tolong matikan, matiin, atau matiin, matikan gitu. Kalau misalnya jangan matikan, tapi di sini kita ganti dengan kata mati gitu kan ya. Mati berarti, oh turn off gitu ya, turn off berarti gitu. Jadi kadang keceplosan bilang matiin gitu ya, atau itu tetap, Google ini bisa memproses gitu ya, seperti itu. Sampai sini paham ya? Jadinya, coba nanti di bab 3 masing-masing itu, dibuat ini ya, dibuat pola kalimat untuk perintah, menyalakan dan mematikan gitu ya, di sana ya, menyalakan dan mematikan. Oke, sampai sana paham ya? Kalau yang sederhana di sini, ini ya, jadinya, oke sorry, saya lupa jelasin, oke. Jadi nama minus satu itu berarti, kalimat terakhir gitu ya, misalnya di sana ya. Sorry, kata terakhir ya, misalnya my name is atau I'm gitu ya, gitu. Atau apapun gitu ya, seperti itu. Jadinya, nanti masuknya di sini gitu. Jadinya kalau minus satu berarti, ini ya, kalau misalnya suatu kalimat kita split dengan tanda ini ya, tanda spasi ini berarti masing-masing kata dalam kalimat itu kan jadi sebuah array gitu ya, sebuah array jadinya kalau minus satu berarti otomatis milih, eee, member array terakhir gitu, seperti itu ya. Jadinya, eee, itu juga nanti kesulitan kalian barangkali nanti mungkin di dosen penguji banyak yang tidak tahu Google AI itu seperti apa, jadinya, mungkin kalian juga ini ya, kalian juga, apa namanya, karena pandemi ini belum dapat nyoba langsung juga gitu ya, Google AI-nya. Jadinya Google AI ini kalian nggak usah mikirin gimana speech recognition-nya gitu ya, tapi, langsung kalian dapat dalam pola kalimat. Tapi kalau kalau misalnya gitu ya, kemungkinan besar nanti kalian dapat penguji jadi kan gini pasti pengujinya itu 2 dosen dari lab 2 juga gitu, satu dari dosen lab luar, terus kemungkinan besar kalian dapatnya lab 1 gitu kan ya. Karena ini berhubungan dengan, sedikit, ini juga, apa namanya, kecerdasan buatan juga gitu kan sedikit ya. Itu bagian di sana juga mungkin, ini ya, oh langsung didetek kok gampang banget gitu kan ya, gampang banget. Sebenarnya tidak gampang karena kalian harus meneruskan perintahnya nanti lewat MQTT juga ke relay gitu kan ya. Itu juga sedikit yang ini ya, apa namanya, makanya nanti di ini kan ya, rencananya di Januari akhir atau Februari awal tuh maunya ada sosialisasi standarisasi TA gitu ya. Jadinya kalau misalnya kan ini, kalau misalnya kita buat algoritma atau apa, itu kan selesai di ada data, ada algoritma yang proses, ada output, selesai gitu. Tapi di sini kan beda, nanti akan membuat webnya, terus akan membuat komunikasi datanya gitu, jadinya ada plus di sana gitu loh tingkat kesulitannya. Jadinya itu yang masih belum bisa apa ya, dimusyawarahkan gitu ya sedikit itu. Saya udah selalu menyampaikan itu gitu, jadinya IoT itu kerjaannya lebih banyak gitu kan ya, lebih banyak. Bukan cuma bikin pemrograman tapi, eee, gerangkai alat juga, terus apa namanya, bikin web juga, terus bikin komunikasi data juga, jadinya, komplit gitu ya, itu juga sedikit ya, itu sedikit. Jadinya itu ya. Jadinya ini, nanti
bisa kita coba ini ya, jadi bisa kalian ini ya, eee, buat seperti itu gitu ya. Gitu. Terus, nanti, ini ya, untuk infrared mungkin, ini ya, jangan, mungkin ini ya, kemarin kan ada yang TA-nya ini tentang, penjadwalan, untuk AC gitu ya, sesuai jadwal mata kuliah gitu, ada seperti itu juga itu, lihat pas ujian ya ditanyain, "Bisa nggak naikin dan turunkan suhu?" Gitu, kayak gitu. Ya nanti, untuk infrared mungkin, ini ya, bisa untuk ini ya, ada perintah untuk ganti channel untuk TV-nya, terus untuk ngatur volume untuk, TV-nya juga, terus untuk ngatur ininya, suhunya juga untuk di, ini ya, AC-nya seperti itu ya, gitu. Ya. Jadi, di sana nanti, kalian coba siapin ini ya, kira-kira kalau kita secara normal, eee, ini ya, kata apa aja sih yang kalau misalnya kita nyuruh temen, "Tolong gini, eee atur, tolong kecilin AC-nya," gitu kan ya. Saya kan nggak gini ya, maksudnya, eee, terlalu dingin gitu, terlalu dingin, tolong naikin suhu AC-nya gitu. Masih panas gitu misalnya, tolong turunin suhu AC-nya kan kayak gitu misalnya. Jadinya, kata tolong ini kan sebenarnya nggak perlu gitu ya, tapi kalau ada juga tidak masalah gitu. Kayaknya tujuannya di sini kita coba bikin, apa ya, bahasa di sini itu ini mungkin ya, senatural mungkin gitu, jadinya ditambahi kata tolong, gitu bisa gitu. Tambahin kata dong gitu, matiin AC-nya dong gitu misalnya, atau naikin suhunya dong gitu. Atau bisa juga kalian nanti tambahin misalnya or di sini gitu ya, or gitu kan misalnya. Or, ada kata kedinginan gitu, kedinginan gitu misalnya, jadinya langsung dia respon, itu juga, bisa gitu ya, seperti itu. Oke, itu untuk yang ini ya, untuk yang, eee, apa namanya, untuk yang, TV untuk infrared ya, TV dan AC ya. Bisa dipahami ya sampai sana ya? Oke. Halo? Bisa Pak, silakan. Pak mau nanya, Iya iya Pak silakan. izin bertanya. Iya, silakan. Kan tadi untuk yang infrared itu kan disuruh buat mengatur volume TV sama, Iya suhu AC. Nah, nanti iya untuk kalimatnya itu kan, misal kita mau atur volumenya itu sampai berapa persen, terus untuk suhunya sampai berapa oke. derajat, itu kita buat, kalimat juga per segimana misalkan kayak, menurunkan suhu AC sampai berapa derajat kayak gitu, Pak? Atau turunkan suhu AC udah kayak gitu aja? Iya. Jadinya, itu kalau rencana saya ini ya, untuk di proposal itu, bisa nurunin satu tingkat gitu ya, gitu aja. Jadi misalnya, eee, justru kalau remote AC itu kan kita susah ya ngatur, kita nggak tahu suhunya berapa sekarang gitu kan ya. Jadinya, kalau misalnya kita mau ngatur ke 28 gitu, apa yang kita lakukan gitu, misalnya suhunya dinaikkan dulu sampai 30 gitu kan ya, baru diturunin 2 gitu. Jadi misalnya kalau, eee, terendah kan 16, eee, jadi 30 kurang 16 berarti berapa ya, ya sekian gitu ya, pokoknya, dinaikin dulu 30 baru diturunkan ke sekian. Karena, remote-nya sendiri tidak menerima informasi apapun dari AC-nya, AC-nya sekarang di-set, suhunya berapa gitu. Jadinya, itu tolong tolong, dicatat ya, tolong 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 dicatat ya. Jadinya gini loh,
remote TV ataupun remote AC itu ya, tolong dicatat ini, remote TV ataupun remote AC tidak tahu TV atau AC-nya sekarang berapa gitu ya. Jadi remote TV itu nggak tahu channelnya channel berapa sekarang. Terus, apa namanya, eee, AC juga nggak tahu sekarang suhunya berapa gitu ya, yang ada mereka cuma naik turunkan gitu. Makanya, ini kan ya, apa namanya, remote AC itu sering nggak sinkron gitu kan ya, sering nggak sinkron kalau misalnya nggak sengaja kebentur baterainya lepas dan sebagainya. Jadinya kalau di sini, rencananya saya sih, ini ya, apa namanya, jadinya dijelaskan aja seperti itu nanti, rencananya hanya menurunkan satu tingkat atau menaikkan satu tingkat gitu ya. Jadi kalau volume tambah satu gitu misalnya, atau kalau suhu tambah satu atau turunkan satu, volume juga naik satu, turun satu. Terus, channel ya, channel TV gitu ya. Channel TV apakah dia nanti kita mau sampai, apa namanya, sampai ini jadinya, bisa juga untuk volume TV itu, ini ya, volume TV itu dibuat termasuk tombol mute-nya gitu ya, tolong matikan suara TV gitu juga, bisa misalnya, seperti itu. Itu juga bisa, terus, apa namanya, untuk channel TV, nah, ini juga saya masih mikir ya, eee, belum belum saya coba juga, jadinya bisa nggak gini ya, apa namanya, nyebut sampai nomornya gitu kan ya, nomornya. Jadinya misalnya 12 gitu ya, 12 jadinya jadinya kalau 12 ya 2 kali perintah gitu loh, 2 kali perintah, mengirimkan infrarednya gitu, jadinya mengirimkan satu dulu dan ini juga beda-beda per TV ya, beda per TV jadinya untuk 12 kalau misalnya remote IndiHome gitu kan ya, otomatis klik satu tuh langsung nyambung ke digit berikutnya, tapi kalau TV lain kan ada yang harus klik, apa namanya, tombol digit dulu baru bisa ketik satu 2 gitu. Kalau ketik satu langsung, apa namanya, malah ke channel satu, jadinya kalau untuk TV tertentu tuh mungkin harus 3 kali kirim ini ya. Tetap, recognition perintahnya satu, tapi, perintah ngirim, apa namanya, ke infrarednya itu, ini ya, 3 kali jadinya gitu ya, tergantung tipe TV-nya gitu ya. Seperti itu. Nanti kita sambil jalan pikir-pikir itu juga gitu ya, seperti itu. Ya. Tapi untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk ganti channel mungkin, nanti kita sambil jalan, sambil coba dulu gitu ya, pastikan gitu. Tapi nanti di proposal mungkin, apa namanya, ditulis sementara untuk, tambah satu digit sama kurangi satu bukan satu angka sama kurangi jadi kan ada tombol channel itu kan ya, tombol channel up, channel down, itu aja dulu gitu ya, karena apa namanya, belum dicoba gitu. Coba tapi, boleh juga di proposal, ini ya, apa namanya, eee, bisa juga ditulis gitu ya, eee, misalnya 103 gitu ya misalnya atau, eee, channel 24 gitu misalnya, apakah bisa seperti itu gitu ya. Terutama untuk penjadwalan itu kan misalnya, ini ya, apa namanya, misalnya, bisa ini ya, apa namanya, bisa booking acara gitu kan ya, misalnya jam 7 malam gitu misalnya, pindahkan ke, ini. Jadinya, ini rencananya ini kan ya sebenarnya kalau yang infrared itu kalau dikembangkan untuk TA lain tuh banyak yang advance gitu ya bisa dibikin. Jadinya, kalau misalnya kita mau program, apa namanya, Google IUI ini untuk ini ya, mencatat, eee, nama stasiun TV dengan channel-nya itu juga bisa gitu ya. Misalnya bilang, Trans TV gitu misalnya, Trans TV misalnya channel-nya berapa gitu, otomatis, nggak usah bilang misalnya channel-nya 104 gitu misalnya kalau di IndiHome gitu ya. Itu apa namanya, tapi dia langsung bilang transisi otomatis gini, itu, bisa sebenarnya sangat sangat bisa sebenarnya. Jadinya kalau bilang
ditemukan kata transisi, otomatis dia di sini akan mengirimkan misalnya perintah 104 gitu ke isinya gitu juga bisa ya. Gitu. Ya, untuk channel itu dia kasusnya tersendiri ya, tapi kalau misalnya untuk suhu AC sama ini ya, sama volume TV, itu cukup naikkan satu tingkat, turunnya satu tingkat gitu ya, seperti itu. Terus juga, ini ya, apa namanya, untuk suhu AC sama sama ini ya, sama volume itu juga, kalau mau dibikin advance juga bisa gitu ya. Kalau kecilin otomatis, apa namanya, misalnya diturunkan sebanyak misalnya 50 gitu ya. Jadinya kalau diturunkan 50, kemungkinan sudah sama dengan mute gitu ya, sama dengan mute. Baru ditambahkan misalnya 10 gitu ya. Seperti itu karena, ini ini kalian tulis di apa namanya, bab 3 ataupun bab 1. Jadinya, perangkat pengirim infrared itu tidak tahu, kondisi yang di-remote sama dia gitu ya. Sebenarnya remote AC itu nggak tahu sekarang suhunya berapa, ataupun TV nggak tahu volumenya sekarang berapa. Pokoknya dia naikin atau turunkan gitu ya. Jadinya, cara yang umum adalah seperti ini diturunkan sampai habis, untuk volume, baru dinaikkan sekian gitu ya, seperti itu. Ya karena nggak tahu sekarang berapa gitu ya. Atau kecuali mungkin dari awal TV nyala itu dicatat sekarang berapa gitu, pernah dinaikkan dicatat gitu ya, itu malah kalau saya pikir lebih rumit gitu ya, lebih rumit di sana. Ya, jadinya, ini loh yang kadang, apa ya, susah banget jelasin ke, penguji gitu ya. Jadinya kayak apa ya, kayak membuat IoT itu kayak nyolokin kabel printer gitu ke laptop gitu ya, install driver, jalan. Yang nggak seperti itu gitu ya, nggak seperti itu. Jadinya, banyak sekali kendalanya gitu ya. Namanya juga, apa namanya, bukan untuk user kan gitu ya, perangkat IoT gitu. Jadinya untuk jadikan tugas akhir atau jadikan penelitian seperti itu yang kadang, kurang di ini juga jadi kadang yang membuat orang dapat berkelas gitu, seperti itu. Ya, kadang saya gini juga, apa, agak gemes juga waktu terus terang ini, waktu ya dengar ini juga. Ya, ya, itu barangkali ya. Jadinya nanti, ini ya, oke, gitu. Terus juga, saya juga sebenarnya banyak ide gini ya, banyak ide juga untuk infrared ini terutama banyak ya. Apa misalnya, kemarin saya lupa siapa gitu di WA gitu kan, misalnya untuk jam jam ibadah gitu misalnya, volume TV dimatikan, terus, selama itu mungkin orang, apa namanya, selama dari jam sekian sampai jam sekian misalnya perintah di-lock gitu juga, bisa. Jadinya misalnya sudah otomatis dimatikan, dikecilin volumenya atau di-mute volume TV-nya, apa namanya, tapi ada yang bilang, eee, ada yang kasih perintah waktu itu, tolong besarkan volumenya gitu. Misalnya untuk dari jam sekian sampai jam sekian, semua perintah di-disable gitu juga, bisa ya. Bisa kita bikin itu. Misalnya itu bisa kita lakukan dengan apa namanya, eee, membuat if tambahan di sini, jadinya if untuk itu kita pisahkan, jadinya misalnya di sini bisa kita kasih if tambahan misalnya, ini ya, jika misalnya jamnya bukan dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Kalau di dalam jam itu perintahnya kecilin volume TV dan perintah lain nggak didengar sampai apa misalnya jam ibadahnya lewat gitu juga, bisa diatur, seperti itu gitu ya misalnya itu. Jadi, banyak sekali sebenarnya ide yang bisa dikembangkan dari ini gitu ya. Oke, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari sana? Oke.
Jadinya saya nggak mungkin juga ini ya, misalnya ngasih tambahan di sini, sesuatu yang ini ya, saya nggak kebayang gimana cara melakukannya gitu. Ini jangan khawatir gitu, nanti kalian coba-coba dulu membuatnya, nanti kalau kesulitan bantu saya, support gitu ya, support. Oke, itu nah oke, untuk infrared kira-kira sudah ini ya, sudah lumayan ya saya banyak ngasih tambahan ya di sana ya, untuk tambahan ide untuk supaya, beda ya yang penjadwalan sama yang perintah langsung gitu ya, langsung. Di penjadwalan di sana ada, perintah yang mengatur waktu juga gitu misalnya, seperti itu. Ya, ini nanti dibagi aja gitu ya, dibagi aja ini, ya mana yang Mohon maaf Pak, ya mau nanya. ya. Untuk yang infrared berarti yang AC untuk AC itu berarti lebih dari satu AC yang dipakai, misalnya untuk nyalain AC di kamar dan di ruang tamu kayak gitu. Oke, nah, seperti ini, jadinya gini, apa namanya, AC-nya cukup satu, satu, tetapi apa namanya, perintahnya itu seolah-olah 3 kamar atau 2 kamar gitu. Yang nanti diujikan di bab 4 itu misalnya, ciri teranya yang diujikan itu hanya yang ruang tamu ciri teranya gitu ya, ceritanya. Jadinya, pengujiannya cukup misalnya tolong matikan, AC di kamar tidur gitu. Kalau misalnya di pengujian yang kamar tamu juga ikut dimatikan, oh berarti gagal dong gitu ya. Jadinya kalau pengujiannya di 3 kamar tapi sebenarnya cuma 1 kamar itu berarti, apa namanya, dua kamar yang lain itu kalau dikasih perintah ke 2 kamar yang lain yang sebenarnya tidak ada gitu, eee, ke kamar yang diujikan itu tidak ada respon. Nah, itu aja gitu. Gimana? Bisa dipahami nggak maksud saya? Iya Pak, baik Pak. Ya. Ya. Jadi gini, misalnya WMOS-nya kan cuma ada satu gitu ya, cuma ada satu di kamar ini gitu. Nah, WMOS-nya itu, ID-nya adalah misalnya, kamar tamu gitu ya. Jadi kalau misalnya matikan AC kamar tidur gitu, kalau dia matiin, AC berarti, masih belum benar sistemnya gitu ya. Gitu cara nguji black box-nya. Terus kalau misalnya, dibilang matikan AC kamar kamu, oh, baru dia matiin, oh berarti udah benar gitu. Gitu aja caranya. Oke, itu ada lagi barangkali? Oke, itu ya selanjutnya ini ya, contoh yang tambahan yang kedua jadinya menggunakan any gitu ya, any. Jadinya, ini X in text ya, for X in ini ya. Jadinya, apa namanya, dalam teks itu ya ditemukan TV ya, dan ditemukan off gitu. Kalau ini kan hanya satu ya. Sebenarnya ini bisa juga kita akali dengan misalnya, ini ya, misalnya pakai or gitu ya. Jadi bukan kata name atau kata nama gitu ya misalnya. Gitu. Jadi yang multilingual gitu ya. Ini sini jika ditemukan, apa namanya, X ya. X adalah TV dan off gitu ya. Oke, itu ini kalau ditemukan dia otomatis sendirinya asal ada TV dan off berarti, ini jalankan TV mati gitu ya sama, begitu. Ini, contoh kedua ini jika, ini ya, jika, apa namanya, kata yang harus ada itu lebih dari satu gitu ya, TV dan off. Jadi sini bilang turn off the TV atau apa namanya, please set the TV off gitu misalnya atau sebagainya itu turn ya misalnya atau macam-macam bisa gitu. Jadinya kata turnnya nggak perlu yang penting ada TV atau off gitu ya, seperti jadinya itu juga bisa nanti kalian ini ya. Jadinya di sini asal ada kata TV dan kata mati berarti itu. Tapi dari sana di dalam function itu bisa kalian kasih perintah tambahan, kasih decision tambahan misalnya yang dimatiin itu apa gitu. Misalnya dimatiin itu misalnya apakah yang TV yang di kamar
tidur atau di kamar tamu gitu misalnya, seperti itu. Baru di sini ada decision tambahannya, tapi harus ada TV dan off gitu. Kalau seperti di atas kan hanya satu kata ya, kalau di sini yang banyak kata, seperti itu. Oke, itu contoh kedua. Oke, itu intinya ada 2 yang bisa kalian, pelajari di sini. Oke, dan nanti, ini ya, sambil jalan, apa ya, ini rencananya saya buat format tambahan ya, format tambahan supaya nggak ngeditnya ribet gini gitu. Rencananya saya ini, bikin file tambahan yang di luarnya isinya, ditemukan kata sama, apa namanya, penanganannya apa gitu ya, yang lebih sederhana gitu, nanti yang dipakai kalian, berempat rencananya, tapi belum sempat nanti setelah ujian proposal, seperti itu. Oke, itu ya. Sekarang mungkin yang tentang relay ya, tentang relay. Jadinya, kalau sampai saat ini kan kesannya yang ini ya, yang infrared kok kayaknya lebih gampang gitu ya. Sorry, yang infrared lebih susah gitu ya, lebih susah gitu kan ya kayaknya ya. Sekarang, apa namanya, yang relay, itu lagi ya, apa namanya, takutnya gini kan ya, takutnya juga, eee karena nanti bisa jadi majunya itu hampir berbarengan gitu kan ya, hampir berbarengan jadinya kemarin kan kasusnya yang ini ya, yang apa namanya, protokol kesehatan pakai kamera itu juga kan seperti itu, karena majunya dalam minggu yang sama ya, eee, terlalu miripnya ya kelihatan. Lalu kalau orang mikir, oh kalau di infrared ada ini ya, ada ganti channel, ada apa namanya, ngatur suhu, kok kayaknya yang relay cuma hidup matiin lebih gampang kan gitu kan ya. Ya pasti ke arah sana gitu. Ya, ke arah sana, ya jadinya, ini ya, apa namanya, untuk relay, gini ya, supaya nanti tidak, jelek nilainya hanya karena terlalu sederhana gitu ya. Jadi sini, terpaksa saya tambahin jadinya untuk relay kan nanti rencananya lampu ya, misalnya lampu, selain lampu apalagi gitu yang, yang sederhana sih lampu gitu ya. Lampu ininya selain relay kita tambahin ini ya, kita tambahin apa namanya, kita tambahin sensor cahaya ya, sensor cahaya kita tambahin. Jadinya nanti, di relay itu tambahannya ini ya, apa namanya, mungkin kita buat tambah konfirmasi gitu ya, konfirmasi. Jadinya gini, nanti Google UI-nya misalnya ini ya, kalau nanti dibikin flowchart-nya, jadinya kalau misalnya, mendung gitu kan ya, mendung. Sekarang juga nih bisa dilihat video muka saya gelap banget gitu, gelap banget. Kalau nyalain lampu, ya segini, oh nggak beda ya. Lampu yang kecilan, oh ya mendingan mendingan lebih kayak gitu kan ya. Jadinya, apa namanya, ada sensor cahaya misalnya nih, kebetulan ada lampu depan, ada lampu atas gitu. Belum pakai Google UI ya, belum. Ini perintahnya manual, apa, nyala nyala matiinnya manual ya, manual pakai ceklean ya, cetaklah. Oke, itu ya, jadinya, misalnya gini, Google UI-nya nanti memberi suara ya, jadinya, apa namanya, misalnya di luar gelap gitu ya, apakah mau matikan ini, mau nyalakan lampu gitu ya, ada seperti mau nyalakan lampu kalau bilang jadi gini, Google UI ini juga, selain kita ngasih perintah tiba-tiba, itu juga bisa dia suruh ngomong ya. Jadinya perintah untuk nyuruh ngomong itu di sini ya, TTS say gitu, itu simple. Jadinya kita bisa nyuruh Google-nya itu ngomong apa aja, jadinya ketik aja apa di sini. Jadinya,
misalnya di luar gelap, apakah mau menyalakan lampu gitu misalnya. Seperti itu kalau jadi sana yang nanti dibikin tambahan, jika ya berarti nyala, jika tidak berarti tidak gitu ya, seperti itu. Ya, di sana supaya ini ya, supaya apa namanya, tidak terlalu sederhana dibanding infrared gitu takutnya nanti itu ya. Seperti itu, terus, apa namanya, itu jadi lampu, terus, eee, gini ya, jadi nanti kan ada yang penjadwalan sama yang ini ya, penjadwalan sama yang, biasa gitu ya. Ini juga saya, eee, ini kan ya, ini rencananya mungkin, sepertinya ada ini ya, kalau untuk penjadwalan juga mungkin tetap ditambahkan sensor, apa namanya, cahaya. Jadi misalnya, di jadwal nyalain, lampu itu jam 6 gitu ya, jam 6. Berarti ternyata jam 6 masih terang gitu kan ya. Jadinya tetap Google-nya nanti, nanyain gitu ya, eee, apa namanya, di luar masih terang gitu, apakah tetap menyalakan lampu gitu ya. Seperti itu jadinya, kalau bilang ya berarti tetap dinyalakan, kalau misalnya tidak berarti tunda dulu sampai cukup gelap gitu misalnya. Nah di sini nanti akan muncul ini ya, akan muncul apa namanya, pertanyaan dari penguji, kalau gitu untuk apa dikonfirmasi gitu ya, untuk apa dikonfirmasi, sekalian aja nyala mati otomatis pakai sensor cahaya kan cukup gitu. Nah, itu misalnya kalau apa namanya, di jauh dari rumah gimana gitu kan ya misalnya udah IOI-nya dibawa ini ya, dibawa kemana gitu kan ya misalnya, itu kan bisa dikonfirmasi dari sana. Berarti sekalian tahu kondisi penerangan di rumah gitu. Jadinya, itu mungkin bisa ini ya, jadinya, arahnya lebih ke membangun ini ya, membangun apa namanya, komunikasi gitu ya, komunikasi. Jadinya untuk relay mungkin itu ya, seperti itu. Nanti juga sambil kita lihat mungkin, ini ya, untuk relay mungkin bisa kita tambahkan sensor suhu juga untuk, nyala matikan AC juga lewat relay itu juga bisa, macam-macam ininya. Kalau misalkan nanti ini ya, apa namanya, dianggap terlalu sederhana. Oke, itu ya jadinya, saya ngasih tambahan di sini sudah melalui pertimbangan gitu ya, pertimbangan yang, saya udah kebayang di mana arah nyelesainnya ini jangan khawatir kalian tetap coba sambil belajar nanti, ini ya, apa namanya, sepertinya saya juga rencana juga menulis jurnal penelitian tentang Google I/O ini biar nggak rugi belinya gitu kan ya. Ruginya jadinya, yang jadi satu kesatuan itu rencananya gitu. Jadinya seperti itu. Jadi nanti, pas kalian maju ujian TA2 bisa jadi luaran tambahan juga bagi, ini ya, bagi apa namanya, pencapaian kalian. Jadinya, seperti itu. Jadinya ini, saya kawal kok gitu, tenang aja. Ya, oke seperti itu. Oke, ada pertanyaan barangkali tentang relay atau misalnya dari infrared masih ada, silakan. Mau nanya Pak, Ya. tanya kalau misalkan ini kan yang untuk relay ini kan pasti ditambahin apa sensornya gitu. Nah, judulnya tuh tetap gitu atau memang mau gimana gitu Pak? Kan udah diajuin gitu Pak. Diajuin, iya, judulnya tetap cuma ditambahin di dalamnya gitu ya, dalamnya. Seperti itu. Nanti, di bab 3 sama di bab 1 latar belakang itu ini ya, apa namanya, kalian tulis, seperti itu ya. Misalnya, ada komunikasi ya selayaknya, apa namanya, ini ya, kadang kan seperti itu juga di rumah gitu, udah nyalain lampu apa enggak nih? Ini masih terang gitu, misalnya seperti itu. Sebenarnya, membangun komunikasi yang lebih natural gitu ya. Ini berarti di flowchart
di bab 3 bisa kalian tambahkan flowchart yang relay ya. Karena yang untuk yang apa namanya ini ya, yang infrared juga dibuat flowchart-nya ya. Itu intinya dari 5 perintah dan sebagainya. Terus Pak, untuk yang anunya nih, untuk yang sensornya itu kan yang dipakai itu kan apa namanya tuh tadi suhu sama cahaya kan. Kalau cahaya kan dia ngedeteksi kayak gelap terangnya di ruangan. Nah, kalau suhunya itu gimana Pak kalau misalkan mau dipakai? Gimana? Suaranya agak ya, kabut. Bentar Pak. Kan kita pakainya itu kan ditambahin sensornya gitu kan Pak. Nah, terus kalau yang cahaya tadi kan untuk mendeteksi gelap terangnya gitu ruangannya. Kalau suhunya tuh gimana Pak? Dipakai di mana gitu kalau misalkan suhunya dipakai di mana gitu. Nanti rencananya itu ini ya untuk apa namanya untuk nyalakan dan matikan AC gitu ya rencananya. Berarti yang relay model berarti yang relay model nggak pakai gitu yang relay model ya di sana. Karena kalau itu ditambahkan lagi di infrared kayaknya ini sudah lumayan banyak kerjaannya, jadinya itu ditambahin di relay model aja gitu ya, di bagian relaynya aja untuk bagian komunikasinya gitu. Bingung sih Pak kalau misalkan ditambahin kalau di bagian suhunya gitu Pak, pas kapan dia dipakai. Kalau cahaya kan memang dia ngasih tahu kan kalau ini kan udah mulai gelap berdasarkan kondisinya itu. Misalkan kalau tadi dibilang tuh kan tadi kan bilang kan kalau misalkan udah mulai gelap itu ruangannya gitu kan pasti dia akan nanya gitu. Nah, kalau suhunya itu bagaimana Pak? Kan nanti lampunya larinya gitu. Gini. Oke, kalau lampu kan misalnya untuk lampu apa namanya luar rumah gitu kan ya, luar rumah. Terus apa namanya kalau lampu dalam rumah itu kan gini ya, kenapa ada konfirmasi itu ya karena misalnya apa ya belum tentu ada orang kan di sana gitu ya. Pertanyaannya nanti mungkin kalau gitu kenapa nggak pakai PIR aja gitu ya, misalnya sensor apa namanya penembak infrared gerakan gitu kan, misalnya yang bentuknya apa namanya kayak auditorium misalnya ya. Jadi seperti itu apa namanya itu jadinya kenapa nggak pakai itu ya, itu lagi jadinya itu gimana ya, saya juga jadi bingung. Ya, jadi kalau suhu itu kan gini, apa namanya, jadinya yang sebenarnya ingin dibangun di sini kan ada konfirmasi gitu ya, ada komunikasi konfirmasi. Ini kalau misalnya, apa namanya, kalau yang suhu itu lebih ke ini ya, sebenarnya ada orang apa enggak gitu, kalau nggak ada orang ngapain dinyalakan AC-nya gitu kan ya, karena misalnya. Jadinya untuk suhu, gini deh, baru saya kepikirannya. Jadi misalnya, suhu itu misalnya, kan misalnya suhu di dapur atau di apa gitu ya, misalnya terlalu panas itu kan bisa membuat, apa namanya, terlalu lembab atau gimana. Jangan dapur ya, misalnya kamar gitu ya. Kamar gitu kan misalnya, kalau kamarnya terlalu lembab, nanti misalnya dia ngasih tahu gitu, misalnya karena apa namanya, jendela ditutup tapi cahaya masuk dan udara jadi lembab gitu kan, misalnya bisa bikin lemari jamuran dan sebagainya gitu misalnya gitu. Bisa cari alasan seperti itu gitu misalnya. Jadinya apakah mau menyalakan AC gitu misalnya, ini ditanyakan seperti itu. Ininya bisa itu. Nah, sekarang ini ya, apa namanya, masalahnya lagi ini, apakah dengan relay bisa nyalakan AC gitu juga ya masalahnya. Susah juga ya, jadinya ketergantungan banget sama ini ya, ketergantungan banget sama apa namanya infrared, lebih banyak ke infrared sebenarnya jadinya ya ujung-ujungnya ya. Ya benar ya. Tadinya ya. Itu. Oke. Ya, jadinya seperti itu. Jadinya apa ya?
mungkin ini ya, apa namanya, untuk yang relay mungkin nanti, apa namanya, bisa ditambahkan nanti untuk ini ya, apa namanya, nge-forward ke bagian infrared dan di batasan makalah ditulis, yang infrared dikerjakan di, TA yang lain gitu ya, TA yang lain. Intinya nanti, eee, itu saya yang jelasin nanti ya, sama dosen penguji. Itu aja ya, biar nggak ribet ya. Soalnya dulu kan, ada juga gini ya, untuk apa, misalnya untuk apa namanya, audit bangunan pasca gempa gitu misalnya kan ya, itu sekitar 6 orang kan ngambil topik yang sama gitu. Jadinya, apa namanya, ada yang khusus, buat sistem pakarnya. Sistem pakarnya itu baru bisa dibuat kalau, ada computer vision-nya dulu gitu kan. Seperti ini sama seperti itu juga itu ya, eee, itu TA-nya lab 1 dulu saya jadi kebetulan jadi penguji. Jadinya, bisa kok TA itu dibikin ini ya, dibikin apa namanya, dibikin saling ini ya, saling berkaitan gitu, saling berkaitan jadinya, seperti itu barangkali ini, bisa dibatasi masalah nanti untuk menyalakan AC itu dikerjakan di, infrared seperti itu. Itu. Atau ini ya, atau, apa namanya, untuk relay baru saya kepikiran atau ceritanya gitu ya, ceritanya menggunakan exhaust fan gitu ya misalnya. Kalau misalnya gudang atau sesuatu itu terlalu lembab gitu kan kalau kalau sensor suhu kan pasti diikuti dengan ini ya, diikuti dengan sensor kelembaban juga gitu. Jadi bisa tuh ya di HT11 tuh suhu dan kelembaban. Ini kalau misalnya, terlalu lembab, apakah nyalakan exhaust fan itu juga, bisa seperti itu. Jadinya nanti, untuk relay juga, ini ya, jadi relay, ini ya, AC kita cancel aja biar nggak ribet ya, biar nggak ribet. Jadinya suhu dan kelembaban ini dipakai untuk nyalakan exhaust fan gitu ya, exhaust fan. Jadinya, nanti exhaust fan-nya kita coba pakai ini aja ya, pakai apa namanya, kipas 12 volt yang untuk PC gitu ya, untuk PC, tahu kan ya yang bentuknya kotak itu? Ya, saya nggak mending rakit PC jadinya nggak ada. Nanti kita, beli aja ya untuk ini ya, untuk apa namanya, dari lab nanti ya, ini untuk apa namanya, ceritanya exhaust fan, jadinya bisa digunakan untuk, apa namanya, mengukur suhu dan kelembaban di rumah untuk menyalakan exhaust fan supaya, lembabnya itu keluar gitu ceritanya. Kita nggak mungkin juga pakai exhaust fan beneran gitu, kita modifikasi. Ya, seperti itu, ya. Jadi gitu aja ya, Rio. Jadi ini sorry pling-plang tapi emang emang ini ya, apa namanya, emang diskusi beginilah gitu. Oke, itu untuk relay bisa diterima ya kira-kira ya? Halo? Bisa Pak. Ya. Ya, oke. Jadinya Pak, untuk tadi satu, Pak. penjadwalan Untuk yang berarti relay, kita konfirmasi ulang. ya. Halo? Konfirmasi Ya ulang. Pak, berarti kita konfirmasi ulang ke dosen dosen pembimbing 2 gitu Pak lagi. Iya ya. Enggak gitu Pak, kita Ya konfirmasi ulang ya. Gitu. Ya supaya nggak terlalu kesannya sederhana gitu ya di ini ya. Ya, tapi tidak terlalu susah juga gitu ya, tidak terlalu susah juga karena apa namanya, kalau pakai DHT 11 sama pakai apa namanya, ini ya, sensor cahayanya DH, ini ya, 1750 itu sederhana kok gitu ya. Sama. Oke, itu di sini ya. Jadi di sana terus, apa namanya, gini, untuk penjadwalan mungkin untuk relay sama ini ya, relay sama, infrared kita bedain ya. Apa namanya, jadinya untuk penjadwalan di ini ya, penjadwalan di relay saya bikin lebih susah dikit ya, bikin lebih susah ya. Oke, jadinya di penjadwalan di relay itu karena ada sensor tambahan gitu ya, karena ada sensor tambahan, apa namanya, bisa dibuat
perintah yang ada kata jikanya gitu ya. Misalnya gini, apa namanya, jika sudah lewat jam 6 dan sudah gelap, gitu ya. Jadi jangan nanti perintahnya tuh jika intensitas cahaya kurang dari sekian persen, jangan gitu. Pakai bahasa manusia aja ya, bahasa kabur aja gitu, fuzzy gitu ya. Ini gelap, gitu ya. Gelap, nyalakan lampu seperti itu ya. Di sana mungkin tambahan di penjadwalannya. Gitu ya. Ini. Oke, seperti itu. Ya. Terus kalau misalnya untuk yang infrared cukup jam sekian kecilin volume, jam sekian ganti channel, jam sekian matikan TV, matikan AC dan sebagainya gitu, gitu aja. Jadi kalau untuk yang apa namanya relay ada tambahan berdasarkan ini ya apa namanya kondisi apa namanya kondisi apa namanya kondisi apa namanya sensornya gelap. Apa misalnya jika apa namanya udara panas dan lembab, gitu, misalnya nyalakan aircon, ini bisa ngasih perintah seperti itu. Gitu. Jadi bisa dengan kalau yang relay bisa dengan ini ya apa namanya bisa dengan pakai jam ataupun pakai ini ya pakai apa namanya pakai tanpa jam gitu ya. Jadi bisa pakai juga. Itu aja mungkin tambahannya ya di sini ya. Biar kelihatan ini biar nggak kelihatan apa namanya kelihatan terlalu sederhana juga gitu ya. Jadinya apa namanya, kemarin ini juga ya apa namanya sedikit saya dapat ya itulah dapat ini apa namanya dibilang kayak apa namanya yang di bawah saya akhir-akhir ini ya apa namanya agak sederhana gitu sedikit gitu jadinya itu juga ya. Tapi tenang aja, saya nggak mungkin ini, saya nggak mungkin ngasih ini ya, ngasih apa namanya sesuatu yang apa namanya yang nggak kebayang gimana menurut saya. Ya, seperti itu. Oke, itu sedikit ya. Jadi nanti kan di sini juga yang perbedaan dengan yang apa namanya penjadwalan sama perintah langsung gitu kan ya. Kok yang penjadwalan misalnya lebih susah gitu. Lebih susah ini ya. Jadinya nanti yang penjadwalan itu khusus difokuskan ke ini ya, bikin apa namanya pencatatan jadwalnya gitu ya, fokus di sana. Tapi kalau untuk yang langsung nanti ini ya, membuat apa namanya antar muka ya. Antar muka ini waktu kita ketemu terakhir sudah saya jelasin juga. Jadinya kalau yang apa namanya penjadwalan khusus untuk mencatat jadwal, ya. Untuk jadwal dan menjalankan sesuai jadwal. Karena tantangannya. Terus kalau misalnya yang perintah langsung, misalnya sana harus ada lognya ya, harus ada lognya. Ini setiap jam berapa orang ngasih perintah, itu semua dicatat gitu ya, semua dicatat. Nah di sana jadinya ada harus ngelogging gini ya, ngelogging apa namanya data perintah yang sedang dilakukan sama orang gitu misalnya. Itu misalnya. Ya, jadinya dari sana citranya gitu. Oh, untuk apa di logging? Gitu. Untuk apa di logging? Jadinya misalnya ini apa namanya? Oh, siang-siang waktu nggak ada orang tua ternyata ini ada perintah gedein suara sebanyak 10 kali. Berarti siang-siang tanpa pengetahuan orang tua anak-anak ini dong apa namanya muter suara TV besar-besar, jadi bisa ketahuan seperti itu. Nah, itu yang bukan penjadwalan seperti yang misalnya. Gitu. Terus apa namanya untuk yang relay juga sama, jadinya ada loggingnya di sana ya, ada loggingnya, jadinya misalnya misalnya ada yang nyalain lampu siang-siang gitu ketahuan itu berarti nyala tidak ada perintah mati gitu kan misalnya gitu ya sampai sana berarti sekian lama gini apa namanya lampunya nyala terus gitu, misalnya bisa ketahuan seperti itu. Oke, itu barangkali ya.
Oke, ada pertanyaan sampai sana? Oke, ada pertanyaan atau ada yang masih bingung barangkali? Halo? Yang infrared cukup kayaknya, Pak. Yang saya cukup ya. Yang relay, ini ya, kira-kira begitu ya. Jadinya supaya nggak nanti ini ya duluan atau belakangan nanti majunya itu biar kesannya nggak ini ya, apa namanya, gitu. Nanti di kok sederhana sekali gitu misalnya gitu. Ada komentar seperti itu gitu misalnya agak ini gitu. Oke. Nah, ini rekaman ini saya upload di ini ya YouTube-nya saya. Ini kalau misalnya ini saya kadang pikun juga gitu ya. Jadi kalau misalnya saya besok-besok ngomongnya beda bisa jadikan bukti. Ya, oke ini tapi ini final ya, final dari rencananya saya gitu ya. Ini sebagai pengingat saya juga gitu ya, pengingat saya juga. Jadinya ini kan banyak jokes-jokes di internet gitu kan. Apa namanya dosen pembimbing hari ini ngomong A, besok ngomong B gitu. Supaya nggak kayak gitu juga saya ada pengingatnya di sini. Ya, oke, seperti itu. Oke. Tapi emang susahnya di sana ya, terutama apa namanya, ya lumayan bimbingannya saya adalah gitu ya. Jadinya kadang lupa, terutama akhir-akhir ini bikin topik yang apa namanya, satu kelompok kayak gini gitu. Itu juga. Oke, ya. Ada pertanyaan di sana? Ya, jadinya itu ya. Jadinya di sini di bab 3 ya, di bab 3 apa yang harus kalian kerjakan gitu ya, saya rangkum ya. Bab 3 apa yang kalian harus buat, dia juga dibacakan masalah gitu ya, apa yang harus kalian buat itu, berapa perintah dan berapa pola kalimat yang mau kalian gunakan untuk berkomunikasi dengan Google IUI-nya gitu ya. Ya, jadi itu terus juga bikin flowchart-nya gitu ya, flowchart untuk deteksi katanya gitu ya. Misalnya apa namanya, nanti kalian mau set kata matinya mati, nyalanya dideteksi duluan, baru apa namanya, tentukan yang mau dinyalakan atau dimatikan itu apa gitu ya. Itu jadinya flowchart-nya seperti itu ya misalnya kalau untuk ini ya, kalau untuk ya infrared ya. Jadinya kalau menurut struktur pemrograman Python, walaupun dari ini ya, apa namanya, kalimatnya manusia itu kan eh, matikan TV gitu. Jadinya apa namanya, urutannya kan tolong TV-nya dimatikan. Gitu ya. Jadinya tolong matikan TV, tolong TV-nya dimatikan. Itu bisa bolak-balik tetap kedetek gitu. Tapi yang dari pemrograman dideteksi duluan apanya, TV-nya apa, matikannya gitu. Itu terserah kalian gitu ya, terserah kalian. Jadinya nanti silakan bikin di nestingnya di flowchart-nya gitu ya. Itu saya sangat tekankan untuk dibuat di bab 3 ya, sangat penting supaya apa ya, nggak kelihatan sederhana banget gitu ya TA-nya gitu. Ada logika pemecahan strip kalau di sini gitu ya, itu seperti itu. Ya, oke. Gitu. Dan juga ini ya untuk yang infrared sama relay keduanya sama ya. Jadinya apa nggak, kalau relay bisa, kalau relay bisa ya. Kalau relay tahu sekarang statusnya nyala apa masih tahu ya dari apinya. Kalau infrared jangan lupa keduanya penjadwalan ataupun ini yang langsung dijelasin bahwa apa namanya, remote pengirim infrared itu tidak menerima balik dari yang dikontrol itu kondisinya sekarang apa gitu ya. Jadinya tidak tahu sekarang suhunya berapa, terus ini ya apa namanya,
channelnya apa, itu remote TV itu nggak tahu sekarang channelnya apa gitu ya. Itu ini ya, ditulis di sana ya, ini ya, apa namanya, itu ya di bab 3 ya, nanti seperti itu ditulis ya, supaya apa namanya, mengatur susunya biar jelas gimana caranya. Oke, ada pertanyaan lagi barangkali? Jadi saya udah cukup kayaknya Pak. Oke, ya kalau tidak ada ya saya cukupkan sekian ya. Nanti saya upload habis ini, bisa kalian tonton lagi dan jadikan ini ya, apa namanya, sebagai pengingat bersama ya, pengingat bersama. Saya juga kadang lupa tadi ngomong apa ini ya. Ini bisa jadi pengingat bersama bahwa ini keputusan akhirnya. Kalau dari yang kita bahas sekarang ini, saya yakin sudah cukup ini ya, sudah cukup berbobot lah ini ya, berbobot lah TA-nya gitu ya. Seperti itu biar nggak dikira ini ya, apa namanya, semua tinggal colok jalan itu nggak sesederhana itu juga. Oke, itu dulu ya untuk Google AI-nya. Ya. Sekian, terima kasih ya atas partisipasinya. Terima kasih Pak.